Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2961. Boom! Lin Yan mengerahkan seluruh kekuatan fisiknya, bahkan melindungi tubuhnya dengan kekuatan surgawi. Ia berubah menjadi pedang tajam, langsung menembus penghalang di sini, lalu melangkah masuk ke lembah kupu-kupu awan. Saat melangkah masuk, tatapan Lin Yan langsung berubah. Di lembah, atmosfer kuno masih terasa, sungguh menakjubkan. Kabut menyelimuti, membuat tempat ini seperti negeri dongeng. Beberapa tempat lain tampak tidak berubah, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, perubahannya sangat signifikan. Misalnya, padang rumput di lembah ini dulunya hanyalah rumput spiritual, tetapi sekarang rumput peri tersebar di mana-mana, luas dan tak tertandingi, dan setiap helai rumput tampak berdengung dengan makna Tao. Di padang rumput, banyak bunga kekaisaran bermekaran, warnanya sangat cerah. Tempat ini masih sama seperti dulu, tetapi berbeda dengan dulu. Lembah kupu-kupu awan telah ditutup selama 10.000 tahun. Hingga hari ini, tidak ada jejak kehancuran, tetapi semakin makmur, bahkan Lin Yan pun sangat terkejut. Dengung. Ketika ia berjalan melewati tempat ini dan masuk jauh ke dalam lembah kupu-kupu awan, terdapat pepohonan raksasa yang berakar di kedua sisi lembah, dan dedaunannya bagaikan burung phoenix terbang. Semakin dalam, semakin banyak bunga yang tumbuh, dan kupu-kupu 9 warna melayang-layang, berlama-lama di dalamnya. Lembah ini tidak tampak seperti lembah yang telah disegel selama 10.000 tahun. Sebaliknya, lembah ini adalah harta karun abadi. Berdiri di sini, Lin Yan mengenang setiap jengkal masa lalu. Terlalu banyak kenangan tentang Lin Yan di lembah kupu-kupu awan. Ia telah menghabiskan banyak waktu di sini bersama Yun Yao. Melihat kupu-kupu yang beterbangan, Lin Yan seolah melihat wanita tak tertandingi yang telah menarik kupu-kupu tersebut. Namun, keindahan itu telah hilang. Dengan mata terfokus, Lin Yan menatap tempat di mana kata-kata "tanah terlarang lembah kupu-kupu awan" tertulis. Gelombang napas kuno dilepaskan dari tanah terlarang ini. Kembali di alam Wanling, Lin Yan juga menyadari bahwa tanah terlarang lembah kupu-kupu awan bukan sekadar tempat untuk menguburkan jenazah para mantan penguasa lembah kupu-kupu awan. Ledakan. Namun, ketika Lin Yan hendak melangkah masuk, sebuah rune dilepaskan dan berubah menjadi dinding cahaya, langsung menghalangi Lin Yan. Melihat rune kuno ini, Lin Yan yakin. Sama seperti yang dilihatnya di alam Wanling, rune ini berasal dari benua Tianxuan. Lembah Yundi berasal dari benua Tianxuan dan menyimpan sejarah yang tak berujung. Semuanya ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan memadatkan rune ini. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh pada Lin Yan, lalu dinding cahaya itu menghilang. Lin Yan melangkah pergi. Tempat ini dipenuhi aura kuno. Napas lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Mata Lin Yan memadat. Napas ini pasti sudah ada selama lebih dari 2 juta tahun. Sejarah lembah Yundi begitu panjang. Saat memasukinya, batu giok itu memancarkan seberkas cahaya. Di saat yang sama, tempat yang dilihat Lin Yan tampak semakin indah, dengan ribuan pohon bermekaran, cahaya 9 warna berkelap-kelip, sungai-sungai kuno berkelok-kelok, air terjun berjatuhan, dan pelangi bermunculan. Bahkan di sini, puluhan tanah suci muncul. Semuanya punya gerbang. Bahkan Lin Yan pun menatap dengan penuh konsentrasi. Apakah ini tanah terlarang di lembah Yundi? Ada begitu banyak tanah suci. Pada saat ini, di kehampaan, cahaya berkelebat, dan gerbang lain muncul, menunjukkan tanah suci yang terkondensasi di zaman kuno. Tanah. Lin Yan bahkan lebih terkejut lagi. Di zaman kuno, terdapat banyak sekali tanah suci di lembah Yundi. Sekarang, dengan kebangkitan langit dan bumi, mereka muncul satu demi satu. Terlebih lagi, aura dari banyak tanah suci tersebut sangat berbeda. Ini berarti bahwa dalam sejarah lembah Yundi yang gemilang, tidak hanya ada satu kultivator dari seberang, tetapi setidaknya puluhan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Yang paling membuat Lin Yan takjub adalah tampaknya ada semacam hubungan misterius di antara tanah-tanah suci ini, yang semuanya memiliki pola cahaya yang berbeda. Itu seperti formasi raksasa, formasi reinkarnasi. Ini jelas bukan formasi seberang, melainkan formasi reinkarnasi yang sebenarnya. Dengan begitu banyak tanah suci, mereka memadat menjadi sebuah formasi. Bahkan reinkarnasi setengah langkah pun tidak dapat melakukan ini, bukan? Seberapa kuat lembah Yundi di masa lalu? Mengapa tidak ada satu pun catatan sejarah yang tersisa? Sekarang, Lin Yan hanya bisa mengandalkan buku-buku kuno klan Lin.
Tetapi banyak catatan tidak dapat muncul, dan mustahil untuk menemukan apapun tentang lembah Yundi. Semakin lama, semakin penasaran Lin Yan tentang lembah Yundi. Fakta bahwa lembah Yundi tidak disebutkan dalam kitab-kitab kuno klan Lin sekarang hanya menjelaskan satu hal. Dengan kekuatan Lin Yan saat ini, ia tidak dapat melihat deskripsi lembah Yundi dalam kitab-kitab kuno klan Lin. Lembah Yundi, sungguh luar biasa kuat. Wus! Lin Yan bergerak dan ingin memasuki tanah-tanah suci ini. Namun, di tanah-tanah suci itu, garis-garisnya berkedip-kedip. Hal itu menghalangi Lin Yan untuk masuk. Sekuat apapun Lin Yan, ia tidak dapat memasuki tanah-tanah suci manapun. Tanah-tanah suci ini sama sekali tidak mengizinkannya masuk. Semua rahasia, saya khawatir, ada di tanah-tanah suci ini, tetapi sekarang ia tidak dapat masuk, yang membuat Lin Yan merasa tak berdaya. Berdiri di sana, Lin Yan menghela napas dalam-dalam. Yun Yao. Tidak banyak orang di dunia yang tahu tentang wanita cantik itu saat itu. Dia adalah orang yang paling dicintainya 10.000 tahun yang lalu. Namun, wanita itu mati untuknya dan menghilang dari dunia. Lin Yan berutang pernikahan padanya, dan hingga kini, ia belum dapat memenuhinya. Inilah penyesalan terbesar Lin Yan. Bersulang. Air mata Lin Yan jatuh, membasahi rumput, bahkan di atas batu giok. Rune pada batu giok itu berkelap-kelip. Pada saat ini, pedang Tianxuan tiba-tiba bergerak. Kemudian, 7 gulungan kuno kitab surgawi lainnya juga berkelap-kelip sedikit. Sesaat kemudian, cahaya itu menghilang. Pedang Tianxuan terdiam, dan 7 gulungan kuno kitab surgawi tetap sama. Bagaimana mungkin? Sedangkan untuk batu giok itu, keadaannya sama seperti sebelumnya. Tidak, dalam keadaan normal, kitab surgawi tidak akan pernah seperti ini, kata Lin Yan. Di dunia ini, hanya ada satu tanda yang akan seperti ini. Yaitu, keduanya adalah kitab surgawi, dan mereka hanya saling tarik-menarik. Namun, jika kitab surgawi ada di sini, gulungan kuno kitab surgawi lainnya tidak akan berkelap-kelip dan menghilang begitu saja. Kitab surgawi, aura. Mata Lin Yan tiba-tiba berbinar. Ya, pasti seperti ini. Kata Lin Yan, di sini, ada aura kitab surgawi, yang berarti kitab surgawi telah muncul di sini. Untuk sesaat, Lin Yan teringat sesuatu. Wanita berpakaian hijau yang keluar dari Tianxu pernah ingin melangkah ke lembah Yundi di alam Wanling. Ia sedang mencari kitab suci. Saat itu, Lin Yan sangat terkejut. Bagaimana mungkin kitab suci ada di lembah Yundi? Sekarang setelah dipikir-pikir, semuanya bisa dijelaskan. Wanita itu pasti tahu beberapa rahasia tentang lembah Yundi. Yang ia cari bukanlah kitab suci ke-7, Sutra Tubuh Abadi, yang tersembunyi di alam Wanling. Yang ia cari adalah kitab suci ke-8 yang ada di lembah Yundi. Tentu saja, kitab suci pernah ada di lembah Yundi. Yun Yao masih hidup. Saat itu, mata Lin Yan memancarkan cahaya keemasan. Sungguh sejuta harapan.